eh, kita punya teman 2 kali dia tidak ngangkat telepon, ini orang bermasalah. Sudah pasti itu. Amun sing lek yang angkat telepon kan gitu kan. Betul. Sudah pasti yang sing hal negatif itu tidak mungkin dia nggak angkat telepon. Di saat saya bergaul dengan teman-teman musisi saja, saya merasa bagaikan macan. Ya. Saya senior, legend, saya penyanyi senior gitu kan. Kita beli Avanza, lain jalan. Setelah saya keluar, ternyata saya kucing, bukan lagi macan. Timpal ngelah Rubicon, ngelah gini, santai, ya, celana pendek. Nah, itu yang membuat saya gitu. Ternyata saya tidak ada apa-apanya. Nak ngorahang jajan poen lia endihan, bagi beli sereman we tagihan. Apa buin jatuh tempo liwatan, kadi rasa beli jajan muka chattingan. Menkudi yang iraga sedang berjuang, astung karemani pasti ada jalan. Oke, siap. ya, oke. Ari Kencana, ini yang kedua kalinya datang di Oke Made lagi. Siap. Nah, ada yang menarik, Ri. Itu kata sereman Ken Lea. Saya ketipu, Ri. Saya pikir ini mencerita lagu mistis. Ceritanya ya, mistis ternyata gitu. Nah, bukan ya, mistis ya. Jadi sebelum bertanya ya, saya betul. langsung jawab ya. Karena akan banyak dapat ulasan nanti. Jadi dari judul aja saya sempat dikasih masukan sama istri. Gini pakai. Saya selalu Sempat pakai judul lain sebelumnya. ada serem, ada apa. Itu saya sengaja bikin biar nantang, biar menarik, sereman Ken Lea. Sama kayak Pak De kan penasaran jadi apa sih sebenarnya temanya ini kok bisa sereman Ken Lea gitu. Nah, sereman Ken Lea itu ceritanya gitu. Jadi saya bermain di usaha dengan spekulasi ekstrim. Yang dulunya mungkin 1 bulan cuman punya utang 1, sekarang tiap 2 hari sekali bayar utang. Makanya lihat chattingan, ada masuk, Pak De, udah jatuh tempo. Baru mikirin ini, ntar ya lagi 2 hari udah ada chattingan masuk lagi tumpuannya berikutnya. Berarti itu dari kisah nyata gitu ya, pengalaman nyata deh ya? Kalau dibilang nyata-nyata, ya kalau dibilang gini ada tambahan mungkin skenario-nya itu kita tambah lagi adegan-adegannya. Tapi itulah dari cerita itu masuk semuanya, termasuk itu pengalaman ada saya tanya ke teman-teman. Teman-teman juga kadang nanya, Ken kabar jantungnya kalau akhir bulan itu pertanyaannya. Ken kabar jantung. Ken kabar gitu ya? jantungnya gitu. Kalau dulu kan Ken kabari sehat kan gitu kan. Kalau sekarang kita kayak lucu-lucuan jadinya. Orang bertanya itu Ken kabar jantungnya gitu. Karena artinya biar nggak terlalu stres juga ya mungkin ya. Betul. Tapi itu idenya muncul seketika aja, Ri? Sereman Ken Lea atau sempat setelah mengalami proses itu. Oke. Yang namanya bisnis kan tidak selamanya bisa lancar misalnya gitu. Di saat kita ada pemasukan banyak, ada peluang, oke, masa depan kita pikirkan. Beberapa tahun ke depan kita akan gini. Tapi di saat mulai ini agak berat, rasanya agak berat. Yang penting bisa melewati hari ini, udah bersyukur. Gitu. Prinsipnya gitu. Tapi ini nih, kita bahas itu dulu ya tentang mungkin soal musik lain lagi. Ini menarik soalnya. Jadi belakangan ini benar bahwa Ari lebih fokus, lebih sibuk mikirin usaha bisnis gitu jadinya, Ri. Sebenarnya memang mengarahkan ke usaha 70%, musik 30%. 30%. Makanya Tiang jarang ngeluarin lagu. Harapannya adalah di usaha biar lebih gede. Jadi suatu saat nanti di saat nama udah tidak begitu, kita udah santai. Jalan usaha udah jalan gitu. Tapi ternyata kebalik. Di saat saya tidak begitu berharap lagi di musik, malah lagu-lagu lama naik. Dan usaha malah penuh tantangan. Betul gitu. Jadinya keduanya naik jadinya itu. Berarti kalau tadi bilang 30 untuk lagu, 70% untuk usaha. Itu bukan anggapan orang selama ini bahwa Hari adis yang pati ngenah bin di YouTube jadi dibilang udah kehilangan pamor, bukan begitu ya berarti ya konsepnya. Karena istilahnya saya main irit ya. Kalau memang yang lama-lama udah naik lagi, ngebum lagi, ngapain kita boros ngeluarin karya lagi? Oke.
Ya. irit gitu jadinya. Ya, anggaplah lebih irit dari sisi ekonomi keuangan gitu. Tuh istilahnya kalau sekarang yang lama-lama kan naik lagi lagu Cara Nak Ceni, Melidisi Si, udah gitu Ge Rani 2, Paling Sayang naik itu semua, Putih Bagus, Pejuang Garis 2 naik itu semua. Kalau sekarang ditumpuk lagi dengan contoh kita mau eksis biar eksis ditumpuk lagi ini kan basi. Berarti tidak betul ya bahwa tidak selalu gitu, bukan tidak selalu anggapan bahwa biar eksis harus terus rutin bikin karya, nggak selalu begitu ya. Bagi saya mungkin sudut pandang musisi lain tiap orang beda-beda. Tapi kalau bagi Ari bahwa ketika lagu lama masih ibaratnya cukup kuat, nuliu nekang lengis gitu misalnya, betul. Kenapa nyari yang gitu dulu ya? Karena istilahnya begini, di saat kita berpikir eksistensi, bisa-bisa salah basi jadinya. Nah, lagu yang belum begitu kelihatan udah ditumpuk lagi karena berpikir targetnya adalah eksistensi, jadi tidak begitu kuat sekali. Ini yang baru keluar anggap dan 6 bulan yang lalu udah ditumpuk dengan lagu baru, otomatis ini sepintas lalu jadinya karyanya. Siapa ini lagu apa? Kapan sih keluar ini kok? Jadi tidak kelihatan gitu. Artinya Ari tidak tergoda oleh algoritma di media sosial segala macam tuh bahwa harus rutin lagu nggak gitu ya? Enggak. Saya gini sekarang berpikirnya. Kalau dulu mungkin kalau fokus saya di musik, musik itu adalah penghasilan tetap saya. Tapi kalau sekarang musik itu eksklusif. Musik itu eksklusif. Bahkan sampai orang beli lagu, gimana caranya saya bilang, saya nggak jual lagu. Sombong kesannya kan? Saya naikin harga. Teman-teman jual lagu itu di nggak 2,5 rata-rata ya. Saya ada nanya, beli berapa lagunya 10 juta? Sepalan pangseng beli. Ya, gitu caranya saya mengeksklusifkan diri. Gitu. Contoh dari konser-konser itu, karena saya menganggap musik itu eksklusif. Musik itu eksklusif. Jadi hanya orang-orang tertentu yang akan bisa cari saya. Itu kan artinya gini ya, bahwa meskipun Ari tidak mengeluarkan lagu baru, artinya barangkali di medsos, di YouTube, di Spotify nggak begitu muncul, bukan berarti job dari nyanyi itu juga kosong, malah justru Astungkara malah belakangan ini mungkin liburnya sehari, besoknya nyambung 5 hari, 6 hari, liburnya 2 hari, nyambung 5 hari. Dan itu lebih banyak tertolong untuk permintaan yang Ari bilang tadi eksklusif ya. Jadi bukan di konser tempat umum, tapi konser untuk orang yang memang bayar kaul sesangi gitu jadinya. Betul, itu yang lebih banyak. Sesangi. Dan itu pun saya sering share testimoni. Bukan berarti saya bilang saya mampu mendoakan orang. Tapi ya udah saya jelasin seperti itu. Ada orang beli yang sesangi bisa gini. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian ngirim chat lagi beli. Saya sering share di Facebook. Itu dia bilang beli yang sekian tahun enggak punya anak. Terus akhirnya Tiang bilang kan sempat yang bilang sesangi kalau mau undang beli ternyata Tiang Garis 2 beli ini Astungkara. Gitu. Pernah nggak pengalaman diundang 2 kali oleh orang yang sama? Pertama dia ketika Pejuang Garis 2 pernah. Hasil hamil, habis itu sesangi lagi. Dia sesanginya untuk kakaknya. Untuk kakaknya gitu. Berhasil. Sesangi untuk dirinya sendiri. Daerah Beleleng ini, daerah Tukan Sumaga kalau tidak salah. Terus dari itu juga bilangnya beli yang sesangi malah yang kakak saya belum punya anak. Tapi sayangnya waktu itu kejadiannya tragis. 2 tahun setelah sesangi meninggal ini yang sesangi itu. Kemudian lahir ponaannya ini, saya datang ke sana. Neneknya udah bilang, beli ingat sama Ayu waktu itu yang gini, sesangi dulu. Oh ya, gimana kabarnya? Itu yang sesangi nikah, itu fotonya. Kenapa kok bisa? Ayu udah enggak ada. Merinding waktu itu. 2 kali. Gitu. Itu artinya, walaupun konsernya bukan konser di panggung besar apa segala macam, tetapi bagi Ari, ada nilai lebihnya juga jadinya gitu deh. Di usia sekarang dianggaplah saya pengen lebih santai. Saya malah lebih nyaman acara-acara di begini pribadi. Kalau acara-acara besar saya berapa kali, hampir sekitar 10 kali saya nolak, Pak. Kenapa nolak? Saya tidak nyaman. Contoh misalnya, kalau acara panggung besar ini, pertama cek sound. Udah, yang kedua on time.
Betul. Acara jam 7, beli hari 1,5 jam sebelum acara udah standby di sini. Itu yang membuat kita gini beban. Beban sekali. Saya biasanya kalau acara-acara itu last time cek di Google Map misalnya 1 jam, ya udah 1 jam baru saya berangkat. Kalau itu kan pakai rundown, lambat bedek pasti nggak nyaman kita. Udah pakai rundown. Kalau orang bilang ini lebih, istilah orang barat itu bilang intimasi konser yang lebih dekat ya dengan orang yang langsung. Ya, satu sisi begini juga. Di suatu tempat, misalnya 1 tahun yang lalu, saya di Karangasem misalnya, kota Karangasem. Sekarang diundang lagi, saya nolak. Alasannya? Lah, tidak nonton. Naikin tepuk penyanyi, saya kan nelayan gitu. Saya yang merasa, bukan berarti saya menistakan rezeki, bukan tidak perlu uang. Kenyamanan sekarang. Berapa tempat saya tidak kejar target gitu artinya ya. Kenyamanan kita. Ini tahun baru aja sekarang udah ada order 2 kali. Maaf, malam tahun baru, khusus malam tahun baru saya enggak ngambil. Tapi kalau acara Sesangi itu acaranya jam 12 siang saya ambil. Kenapa? Alasannya saya pingin kumpul sama keluarga, sama anak. Sekian tahun, 8 tahun hampir saya jarang pernah kumpul sama keluarga. Nah, ini kembang api lah gitu. Sampai anak komplain, bapak nggak pernah di rumah gitu, cari uang aja. Kalau boleh tahu, Ri, kisaran berapa, Ri? Atau artinya bayarnya cukup mahal nggak itu untuk pentas khusus di Sesangi? Kalau Sesangi berapa ya? Acara STT 8 juta. Wedding 8,5. Kalau acara 3 bulanan, 6 bulan 9,5. Itu kenapa bisa beda seperti itu? Kalau STT dia belum tentu punya kas. Tapi kalau orang nikah dia udah siap bahagia. Tapi kalau 3 bulanan lebih bahagia daripada orang nikah. Dan 1 juta bener dia. Itu gini konsepnya. Perbedaannya gitu jadinya. Karena kebahagiaan itu telah ukurnya. Gitu. Tapi nah ini ngomongin lagi, Adik. Tapi ada satu sisi ya. Bagi mereka yang mungkin status ekonominya kadang Sesangi, kan belum tentu orang kaya. Tapi belum tentu juga orang miskin yang Sesangi, bisa pengusaha naruat dia bisa anak cenek niki. Gitu. Jadi yang gini nih bisa sampai bayar 3 kali. Beli dados nggak boleh. Itu. Ada nggak gini, Rik? Itu mau saya tanyakan juga. Dulu mungkin pernah kita bicarakan ya, tapi kita coba ingatkan lagi. Memang ada niat nggak dulu, Rik, Pejuang Garis 2 dan Bagus Putih ini akan menjadi kita tidak mengkultuskan lagu, Rik, ya. Tidak mengkultuskan lagu ini, tapi faktanya bahwa seperti ada dorongan bagi orang, apalagi setelah melihat di medsos, oh gini ya, ini kayak memberi mereka inspirasi, mereka punya niat, sugesti. Nah, itu tidak pernah. Saya hanya bersyukur aja. 3,5 tahun penantian, tidak punya anak, jadi lahir anak setelah 1 tahun, habis ulang tahun, saya bikinin lagu. Saya bahagia, begini. Nah, itu yang natural lah artinya. Nggak nyangka juga seperti sekarang kalau itu sampai ini bulan depan ke Sulawesi, Sesangi juga. Dari Sulawesi ada orang Sesangi itu juga? Sulawesi, udah gitu November, Lombok udah 3 kali Sesangi. Tanggal 5 Sulawesi tanggal 11 ini. Tanggal 11. Udah gitu Lombok tanggal 5 November. Barengan itu Lombok sama Nusa Penida. 1 hari itu. Jadi udah tak bilang yang di Lombok, maaf nggak bisa. Yang penting beli hari datang aja. Nggak usah nyanyi, nggak apa-apa. Tapi nggak enak jadinya kan. Ya udah gini aja, atur sepagi-paginya. Hari nyanyi jam 8 dijadwalkan, beli kalau bisa jam 8 dah. Saya telepon yang di Nusa Penida. Terus nak mundurin gede. Karena tiang acara di Lombok pagi. Jam 8, anggaplah 1 jam. Setelah itu langsung ke Bangsal. Dari Bangsal naik boat langsung ke Nusa Penida. Nusa Penida awalnya jam 1. Beliaunya mau mundur jadi jam 6 sore. Gitu. 1 hari itu. Udah gitu libur 1 hari lagi ke Nusa Penida. Gitu. Bisa nggak dibilang Ari Kencana itu ada penyanyi spesialis Sesangi gitu, karena gitu. Postingan saya hampir semua gitu. Mungkin gitu. Aja dibilang Kencang orang dari Mangku. Ya, tapi mungkin aja. Nah, terus terang kalau yang ada keturunan gini dari orang tua, kakek sampai buyut semua. Mungkin saya sudah dikasih jalan, istilahnya spiritual dalam bentuk lagu. Beda dalam bentuk lagu. Gitu. Istilahnya mengobati orang dalam bentuk hal seperti ini.
Nah, kalau nyanyi itu kan lagu yang bukan religius tapi yang berlagu seperti itu ya. Lagu tentang kehidupan. Kalau lagu tentang cinta masih kepingin nggak bikin lagu itu menyanyikan itu? Asalnya bawa jenggot mau kumis cak matah sana mau gendeng gitu Pak. Ya benar. Pernah ya, coba, pernah merasakan begitu deh? Kecuali lagu-lagu romantis tentang kesetiaan bersama istri, kemungkinan aja gitu. Tapi kalau bikin, ya mungkin karena ngerasa aneh aja karena belakangan ini kan yang lagunya tentang berbagi, tentang spirit, tentang apa lagi fenomena sosial. Iya, tema-tema sosial. Jadi bikin lagu cinta kayak aneh aja. Tapi mungkin ke depan bisa mungkin. Berarti kalau model lagu bidang Kutang Rarama, Punyan Biu agak sulit ya. Sulit. Ya, kalau bikin lagu-lagu cinta misalnya berpuisi mungkin masuk bisa saja nanti, tapi sekarang belum ada ide sama sekali. Sementara artinya meneruskan itu dulu ya. Yang lagu-lagu itu barangkali dan tema kayak tadi Seraman Ken Lea kan gitu ya. Itu jadi apa yang dialami gitulah. Nah, ngomong-ngomong soal Seraman Ken Lea itu juga, itu kan tadi Arik bilang itu karena ada hubungannya dengan pengalaman jadi pengusaha. Ini serius sejak metakon, Rik. Dulu kan usaha apa namanya? Dekorasi ya. Terus angkutan pasir juga ya. Ya, itu yang terakhir sekarang. Galian juga iya. Berat tak jadi pengusaha tuh, Rik? Berat. Yang jelas siap mental. Harus siap mental karena di sekolah diajarkan untuk meraih sukses, tapi di saat jatuh terpuruk itu tidak pernah diajarkan. Dan itu hanya bisa dipelajari dengan praktek. Saya bikin usaha Riverside itu hampir 1 miliar rugi itu. Kena banjir. Ya dulu kan lumayan viral itu ya. Ya. Sekarang udah nggak lagi. Nah, itu pun ketemu juga idenya dari gini, apa namanya, strateginya setelah saya gagal di sana baru diceritakan, Ri, brandingmu terlalu besar, jadi kamu tuh hati-hati harus bikin satu usaha. Itu syukurnya memang saya bertahap, investasi bertumbuh namanya. Jadi bikin satu, tambah lagi satu, bergerak. Coba misalnya saya dapat modal gede misalnya. Modal gede ngabisin misalnya anggaplah di berapa M misalnya gitu. Saya bikin bangunan itu sampai jadi, udah itu kena banjir, hancur mentalnya Pak. Itu syukurnya itu bertahap itu. Itu kena apa namanya? Coba itu kemudian jatuh. Waktu itu sempat nggak berpikir kapok? Ya kapok atau nyerah atau gimana? Enggak. Kalau saya nyerah makin hancur. Gitu. Kalau nyerah itu makin hancur. Karena istilahnya begini, itu kan udah punya utang. Kalau saya diam berarti harus bayar utang, ini kan nggak bisa. Iya. Tambah lagi utang, bikin usaha yang berpeluang untuk menutup kerugian. Berarti ketika Riverside itu gagal, Arik malah berpikir untuk nyoba usaha lain. Nyoba usaha lain, otomatis yang bisa menghasilkan lebih. Intinya kalau di saat kita terpuruk, kita diam, hancur. Karena kan untuk nutup ini aja udah kekurangan gini. Itu artinya gini, bahwa Arik berani berspekulasi ya pastinya, nyari utang lagi untuk usaha. Betul. Kenapa harus berhutang gitu untuk bisnis ini? Kalau modal tis mungkin beda cara berpikirnya kita. Kan santai. Contoh misalnya, harusnya hari ini saya dapat rezeki karena berpikir, besok saya harus ada bayaran misalnya. Tapi saya nggak punya uang kan. Otomatis kan berpikir, lihat, oh ini tadi pipis, ini tepu enak ngabu motor. Ada misalnya lewat, misalnya, Ri, bayar motor raga mah, mudah-mudah misalnya. Sedangkan kita lihat itu harganya 8 juta. Dia bilang, saya perlu uang. Karena kita butuh uang, ini ngalih keuntungan, otomatis niatnya kita ada, oh ini hal yang bati bang. Coba kalau kita misalnya pegang uang, misalnya di 100 juta aja pegang uang. Besok mau bayar cicilan 15 juta. Kita nggak akan, padahal ada peluang ini, nggak akan kita lihat itu. Toh juga udah santai. Udah ada uang untuk bayarin. Artinya bahwa walaupun ini berisiko juga, atau kadang-kadang mudahnya gini saya mikir, ini ada sesuatu, Arik masih mikirin bayar cicilan. Ini Bob banding nyemak, tambah cicilan lagi. Nggak pusing, Rik? Pusing udah pasti. Tapi pusing-pusing itu istilahnya kayak es, kalau lewat dinginnya panas dadanya.
Keliwat sedih, gede ada ini. Yeah. Keliwat lucu, sedih ada ini gitu. Keliwat bahagia, nangis jadinya. Itu yang saya alami sama kayak teman-teman yang lain. Kenapa dia bisa santai? Saya sering cerita, tuh pusing sih lah, Ingken, ini bayar 20 juta. Sehingga ada gini dan ada pemasukan. Nduk ciri. Nah, itu saya bergaul dengan orang-orang sukses yang pernah artinya berproses gitu loh. Itu yang dia ceritakan. Cang Jani mau bayar 50 juta, Cang santai kan. Musik ini bayar bunganya doen. Jadi tak ribet mereka. Sengidang Jani bisa bin bulan depan regeman lebih. Itu aja makanya santai jadinya berpikirnya. Artinya tidak santai bukan berarti diam ya, tapi tetap ada upaya gitu kan. Kita berusaha. Tapi astongkare yang tiang alami sekarang di saat saya punya tujuan, saya nambah produk, di konser-konser mengikuti. Kenapa usaha tiang namanya Putih Bagus Mesari, itu semua dari hasil konser-konser Sesangi Putih Bagus lebih banyak. Makanya suatu saat nanti biar jadi kenangan, Adi bisa dan Putih Bagus Mesari, pidan waktu KL sukses lais konser Sesangi ini. Ini bagus Putih Bagus Mesari. Nah kan gini, Rik, itu ada beberapa kemana ya, selain apa? Berarti yang jalan sekarang ini dekor ya. Dekor sudah ada manajemen yang ngurus. Galian C. Bukan Galian C. Bukan Galian C. Material. Kalau material. Di sini Timunan namanya. Timunan. Jadi saya ngontrak di sini 11 are. Kalau truk ada 8, pickup ada 4, sama alat berat ada 1, sama mesin cetak bataku ada 2. Nah, itu gini ceritanya. Kalau teman-teman lain mungkin dia berpikir main aman ya. Kawan truk besi. Kan gitu kan, main aman. Kalau saya enggak bisa seperti itu. Branding saya lumayan gede ceritanya dianggap. Jadi contoh, hari kencana mendagang bias. Beli, ngidang ngirim ke gang kini aku pick up. Maaf, yang sing lah pick up. Berarti buang nak mau belanja. Karena enggak ada pick up. Pak Ari, bisa enggak kirim pakai engkel? Berapa satu engkel? Maaf, saya enggak ada engkel. Buang nak belanja, besoknya dia mau beli lagi kan mungkin hari kencana sing lah pick up ya. Nah, lain boleh. Ya, di tempat lain dia belanja. Itu branding saya lebih cepat dikenal produk saya, jadi harus mempersiapkan. Contoh misalnya warung. Kalau beli ruko misalnya, wah sing ada ruko tua kan ada kita ngekoh, nah besoknya enggak mungkin dia bakal ke sana lagi. Jadi ini yang butuh modal banyak kalau kita brandingnya besar. Bukan berarti baru brandingnya kita besar gampang mana mau belanja. Kan kita nyiapin barang harus lengkap. Itu yang ibaratnya apa alih ada siap gitu ya. Di saya ini yang orang-orang bilang ini lagas, berani. Karena saya berani mempersiapkan ini. Istilahnya tidak ada kata sing nyidang gitu ya. Ya, kita gas memang gitu. Tapi kan itu pengalaman Arif mungkin bisa diceritakan juga kan, pengusaha jelas tidak mudah. Tantangan tidak mudah, tapi kan kadang-kadang juga ada misalnya di luar kendali, Rik. Kita nggak usah bicara misalnya musibah bencana, barangkali yang lain kan ada, Rik. Katanya baru memulai saya jatuh, truk saya itu hancur, itu ditarik dealer. Udah biasa, mentalnya udah biasa, saya tersenyum malah waktu itu. Udah biasa. Intinya pengusaha itu enggak yang ketuk-ketuk istri ya. Oh, dia udah biasa juga. udah biasa ngelihat gitu. Biasa nggak cepir. Jangan-jangan Nelly juga stres nih bikin hari. Awalnya memang. Ya, tapi setelah tahu sepak terjang saya, karena dia sendiri tidak bisa mengetahui strategi saya. Jangankan orang lain, istri saja tidak ngerti cara berpikir saya. Karena saya melihat contoh, saya kasih perbandingan. Saya bilang gini, di saat dia mengomentari ide saya, oke, saya kasih kamu pertanyaan. Ini teh berapa kamu bisa jual maksimal? Saya bilang 1.500, 2.500 es teh itu dijual. Kalau di saya bisa jual 90.000. Saya melihat ini bisa dijual 90.000. Kenapa bisa boleh dijual tekannya 90.000? Itu di apa namanya, beach club apa namanya itu? Yang punya orang Paris. Atlas. 90.000. Kenapa bisa nilainya 90.000? Tergantung lokasi. Yang mahal di sana adalah tempat dan pemandangan. Padahal es teh gula aja gini kan. Modalnya paling sekitar 1.000. Kalau kita berpikiran sederhana, orang biasa paling mahal dia di 2,5, 2.500. Tapi kalau orang bisa melihat lebih luas lagi, 60.000, 90.000 udah biasa. Ini kopi kalau di sini kan gratis.
Coba di pinggir pantai di Kuta misalnya, ini 50.000 tempatnya gitu. Makanya istri tidak bisa melihat itu ke saya. Saya itu yang kayak gini kan, spekulasi gini. Memang di atas kertas bisa, tapi kendala di lapangan kita nggak tahu. Contoh misalnya alam, force major, jatuh, banjir gitu. Itu yang kita tidak tahu. Nah, belakangan ini ada lagi satu. Saya punya 3 nama. Yang pertama, orang manggil saya, nge-WA saya, Swastiastu beli Ari. Betul. Jag itu nak ale konser dia. Beli Ari. Oke. Udah gitu. Swastiastu Pak Dek, nih super terak nih. Yang ngalih bias berapa persenti. Bisa dikirim ke gini. Oh, anak kenang bias, batu itu. Material. Asal selamat pagi Pak Gede, rejak bang mah itu gitu. Swastiastu, selamat pagi Pak Gede. Jak painan gitu. Nyak di tempat rame takonin Pak Deh sedang ngorte gak ngorte gitu kan. Jak tepuk bawa aneh kan jak libag kan. Ben mesti beglibag kan ben nelpon ben cepot terpaksa angkat nang pangpindo. Karena kita sama-sama pemain. Di saat kita punya teman 2 kali dia tidak ngangkat telepon, ini orang bermasalah. Sudah pasti itu. Amun sing lek yang angkat telepon kan gitu kan. Betul. Sudah pasti yang sing hal negatif itu tidak mungkin dia nggak angkat telepon. Kalau itu hal normal pasti kan. Iya. Berarti daripada gitu, angkat dah. Jadi entek sebang, boh. Swastiastu, nggih pada siap. Ntar ya. Ntar dulu saya masih ada meeting. Padahal sing lah pipis. Sing misi saldo. Udah trik untuk menenangkan diri gitu ya. Tapi yang ada nggak kejadian yang pernah barangkali sempat membuat Ari berat banget berpikir, mungkin sempat berpikir untuk udahlah selesai? Saya tidak pernah gini Pak Deh. Tapi dana contoh saya rugi hampir 1 miliar itu di Riverside itu. Ya udah ikhlaskan. Tapi itu udah sempat lewat setahun ya? Lewat setahun. Ini yang terjatuh itu sama juga. Itu ya udah ikhlaskan. Kalau kita nangis juga nggak bakalan ada yang bantu kita. Itu konsepnya gini. Jadi di saat kita tidak punya hak untuk mendapatkan rezeki itu, mau kita memelas, mau kita nangis, tidak akan ada orang yang bantu kita. Kecuali memang haknya kita karena kita kerja, karena kita menjual. Dibayar. Iya, saya tidak pernah mengemis untuk itu, meminta memelas, minta gini tolong gitu, enggak. Yang Ari pikirkan ketika misal, oke, ini ada musibah, ini ada bencana, ini ada pengalaman buruk gini, yang paling pertama Ari pikirkan apa? Ya barangkali kan bisa sharing yang lain juga ya. Orang lain kadang-kadang udah begitu udahlah, Kang Wang begitu, misalkan banyak yang begitu. Ya, kita ini yang membuat saya tenang itu banyak teman-teman pengusaha lain yang saya ajak bergaul, tuh natain lebih besar lagi malahan gitunya. Itu satu transaksi 500 juta itu biasa ditipu sama temennya. Ya udah ikhlaskan, hidup dia malahan lebih berkembang lagi. Itu intinya, kalau terpuruk nggak akan ada yang bantu, apalagi bikin status saya menderita gitu kan di Facebook misalnya. Jadi rekanan kita, relasi kita yang contoh misalnya dia berharap untuk menginvestasikan dananya, memberikan kita peluang, melihat status begitu takut ya dianagan bepungkar kalian kerbang lo rapes laga aja hilangnya gitu jadinya. Tetap kita harus percaya diri gitu ya. Percaya diri gitu. Itu tentang usaha, Ri. Tapi pernah nggak juga artinya, kan banyak godaannya, Ri. Mungkin barangkali mesti usaha cukup segini, tapi tiba-tiba godaan orang nawarin kredit, ya. Atau mungkin godaan Ari berinvestasi, barangkali iya juga. Atau jangan-jangan malah tiba-tiba juga sempat tergoda misalnya untuk, mohon maaf ya, misalnya ikut sempat tergoda judi online misalnya atau apa gitu, Ri. Pengalaman yang mengajarkan saya untuk bisa memilah-milah. Ya, jadi kita lihat, oh ini gini. Raga malunan ngalamin sakit jak beler gitu. Jadi mari teke dorinan sedikit-sedikit mencoba liwat nih gitu loh. Itu yang gini kan. Jadi lebih baik saya menderita karena ulah saya sendiri daripada saya menderita karena orang lain yang merugikan karena ikut-ikutan misalnya gitu kan. Itu. Jadi saya tidak tertarik sama ini tawaran invest tawaran enggak gitu. Gitu. Ya lebih baik karena
tekad kayak tadi ya, berani ngambil risiko kayak gitu ya. Ya, nah kalau di tadi bilang ya judi online ya misalnya gitu. Itu kan sempat banyak kita nggak usah sebut nama lah. Banyak entah bukannya masyarakat biasa, pejabat bahkan artis pun sempat tergoda, Ri. Ya, itu biasanya gini. Kesibukan yang menyebabkan kita iseng-iseng coba-coba. Contoh misalnya siangnya tidur nih kan. Nah, udah gitu malamnya kan bangun nih. Udah gitu tidur masih sengidang, iseng dah bakat ngudek gitu Pade. Itu yang menyebabkan. Ya kalau bisa saya saranin ya teman-teman yang lain yang masih judi online. Gini biasanya, contoh hari ini kalah 5 juta. Udah, besok nyaldo lagi 5 juta. Tapi menang nih kan, dapat menang 5 juta, nggak akan puas. Karena belum dianggap menang. Karena pipis raga di dia ipi kalahan ipi bakat gini. Ya harus menang minimal 10 juta. Nggak 2 kali lipat saldonya kan 10 juta jadinya kita. Harus menang 2 kali lipat. Itu jadinya karena ambisi udah hancur nih. Sekarang berarti kan udah kalah 10 lagi. Ben puan, ben main dapat menang 10 juta, nggak akan puas. Karena uangnya kita masih belum menang dianggap ya, gitu. Itu yang bikin hancur. Tapi pernah, Ri, pengalaman, Ri? Pernah. Pernah. Hancur. Paling gede berapa waktu itu? Satu hari saya dulu biasa kalah 25 juta. Satu malam uang YouTube habis itu di pura. Sempat, tapi akhirnya itu berlangsung lama nggak, atau Ari akhirnya sempat berpikir ini harus di stop? Makanya saya arahin ke bisnis truk. Jadi saya satu hari kalah 25 juta udah biasa. Nyicil truk, satu truk itu anggap udah di 10 sampai 14 juta. Kenapa enggak berani? Itu 1 bulan loh. Kenapa saya bisa lagas, ganas begini? Karena hitung-hitungannya kalah judi. Judi aja berani. Ya, itu kalau judi segitu berani, masa investasi ini enggak gitu. Anggap juga kalaupun misalnya ini bisnis ini enggak jalan, ya anggap aja kayak gambling nabung juga gitu kan. Terus terang kalau sekarang dari usaha material ini, karena saya pemain pemula ya, yang namanya bisnis material, bisnis truk itu mental harus kuat. Saya masih nyubsidi nih, hampir tiap bulan sekitar 50 juta sampai 60 juta. Tapi kan ada yang bilang itu penghasilannya gede juga, Ri, bisnis material itu. Ya kalau tidak punya utang. Ya. Kalau kalau modalnya dari pes dingin gitu ya. Modal dari pes dingin. Teman-teman main mungkin dia pegang dana cash itu 2 miliar dia. Saya 0 rupiah bermain. Itu gimana caranya bermain. Ini dari hasil nyanyi semua. Contoh gini. Ada acara di Nusuk nih, saya dibayar 16 juta. Nah, jadi bos, kalau dilunasin hari ini saya kasih 15 juta. 15 juta. Itu acara lagi 3 bulan. Lagi 3 bulan, 15 juta ini anggap kalau hitungan gini anggap di 30%. Berapa itu selama 3 bulan dapat keuntungannya kita? Sedangkan kita kan ngasih diskon cuma 1 juta. Yang 15 juta itu satu hari. 15 juta kali 30%, 4,5 juta dong. Iya. Kasih diskon 1 juta, berarti hari udah untung 3,5 juta. Iya, saya putar dananya orang. Gitu perhitungannya. Kenapa berani sama di YouTube? Kalau di YouTube, kenapa terus terang saya jual itu ya? Ini masuk kayak gini ini. Ini, Ri, mumpung Ari nyinggung itu juga. Kan banyak yang bertanya. Kemudian Ari ngadap akun YouTube, jangan-jangan Ari bangkrut. Nah, kan orang berpikir gitu. Nah, itu gimana, Ari? Ceritanya. Saya bergaul dengan awalnya waktu itu kok kepikiran adab kan? Saya bergaul dengan teman-teman pebisnis, jadi cara sudut pandangnya kita, cara gininya gitu beda. Di saat saya bergaul dengan teman-teman musisi saja, saya merasa bagaikan macan. Saya legend, saya penyanyi senior gitu kan. Kita beli Avanza, lain jalan. Setelah saya keluar, ternyata saya kucing, bukan lagi macan. Timpal ngelah Rubicon, ngelah gini, santai, celana pendek. Nah, itu yang membuat saya gini. Ternyata saya tidak ada apa-apanya. Di satu level, melihat, oh, di saat seperti ini gagah ngena. Tapi setelah saya bergaul keluar, ketemu dengan orang, ternyata saya tidak ada apa-apanya. Itu yang membuat saya jual channel YouTube saya, mindset saya adalah bisnis. Nah, di saat
dengan subscriber berapa kemarin? Tuh anggap 140. Ya. Itu menghasilkan 5 juta per bulan, tapi hitung-hitungan saya, walaupun 5 juta per bulan, tetap kita isi konten. Ya. Konten itu, satu konten itu anggaplah 10 juta. Ya. 10 juta, berarti dibagi sekarang lagi, anggaplah setiap bulan segitu dapat, anggaplah hitung-hitungannya paling dapat 3 juta bersih. Ya. Dan itu kalau diambil tiap bulan tidak akan jadi apa. Ya. Nah, saya jual, saya sempat tawarkan berapa dulu? 1 miliar saya jual gininya. Karena percaya diri. Ya udah kalau yang nawar itu siapa? Yang beli siapa? Dari channel Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jakarta. Nah, udah gitu nggak mau gitu. Jadi hitung-hitungannya saya sekali cari uang pang dadi agung aya usaha, nggak mau kecerit-kecerit. Dibayar totalnya waktu itu sekitar sama isian dalamnya itu sekitar 400 juta. Karena hitung-hitungannya adalah kalau bisnis di 30%, satu bulan dapat 5 juta kalau itu ngasilin dari YouTube. Sedangkan 400 juta ini saya bikin usaha atau putar dana ini 4 kali 2, 20% nih. Berarti berapa? 80 juta. Kalau benar kita ngelola dana itu, berapa kali 5 juta itu? Artinya berarti waktu itu jual channel itu bukan karena bangkrut, bukan terlilit utang, tapi justru nyari modal untuk diputar lagi. Diputar untuk usaha. Saya selalu selangkah lebih maju berpikir. Ampura ya teman-teman lain mungkin ada yang jual channel juga ya. Tapi tidak dapat sampai segitu, paling 100 juta. Saya dapat jual di 400 juta itu karena targetnya memang ada. Tapi ada ketentuan nggak waktu itu, Pak? Adik boleh nggak bikin channel baru lagi di luar itu? Boleh. Nah, yang ceritanya dulu kan di saat saya jual channel itu saya masih punya 25% dan dikasih per lagu itu dana 25 juta. Saya masih punya di sana 25%. Artinya masih dapat pembagian hasil dari sana. Nah, cuman mungkin hitung-hitungannya dari bos ini gimana? Mungkin hitung-hitungan entah rugi atau kayak gimana. Agak diam nih. Ya udah, ini aja. Kasih saya bikin channel sendiri. Hasilnya yang 25% ambil dah. Nggak usah saya ini kan. Tapi intinya gitu. Saya dapat uang 400 juta, saya putar dana itu. Gitu. Berarti Adik Kencana selain otaknya muter bikin lagu, juga otaknya muter untuk bisnis itu ya? Astungkara mungkin karena yang jelas saya tidak pernah di zona nyaman yang membuat saya harus bangkit. Terus masa depan juga yang saya pikirkan. Masa depan yang saya pikirkan. Sekarang tahu apa yang membuat orang bisa digini? Kenapa? Kita pintar belum tentu. Uang yang membuat orang bisa dihargai, ya kan? Iya. Itu yang membuat. Makanya ada orang, rakus sekali ini udah punya kerjaan gini, udah apa masih bekelang mati masih gini. Di saat kita punya uang lebih, kita tidak merepotkan orang, tapi kita bisa membantu meringankan beban orang. Daripada kita kekurangan, kita kan pasti yang namanya kekurangan kan ngerepotin anak. Itu aja gininya. Prinsipnya gitu aja. Nggak ada istilah rakus. Gitu. Tapi kalau Arik sendiri punya, bukan planning, tapi artinya kalau Arik berpikiran ke depan, yang cara orang Arik pindah itu ini kan jadi penyanyi, kalau ngandalan jadi penyanyi kan sinkron dengan dibindan. Nah, Arik punya bayangan apa ke depan, Dik? Gini. Usaha kan juga belum tentu juga kan fluktuatif ya. Betul. Jadi begini, berkaca dari teman-teman penyanyi senior yang lain ya. Kita kan tidak mau sebutkan nama, tapi itulah yang terjadi pada kenyataannya. Jadi contoh begini, kengken kabarnya beli kene kok senten ngenan. Oh nak jumagen ya, senten ada konser, mengenai lagu senten masih. Oh nak jumagen ngoyong. Di saat kita punya nama besar, udah gitu pamor kita udah turun. Kereng ngelamar gaya kan tidak mungkin. Gengsi. Nah, karena udah menyandang predikat artis papan atas, minimal ngelah gegayan pang di atas meja. Penghasilan gede, itu akan menjadi hayalan aja. Iya kan? Nah, kalau berkaca dari itu, popularitas saya manfaatin. Di saat nama saya masih bagus, popularitas masih tinggi, di sana manfaatkan nama itu untuk bikin usaha, bikin jaringan. Jadi, apapun yang kita buat, produk kita orang lebih gampang tahu. Ya kan? Daripada setelah turun,
Baru mulai dari nol. Ya, biasanya kan gitu terlambat jadinya. Ya. Di saat turun, lain pipis besing lah. Ubek itu bernama besade. Nggak ada orang yang tahu. Berarti kita akan menyusui diri kita sendiri, menyusui usaha kita. Habis. Benar-benar dari nol lagi jadinya. Ya, nah ceritanya gini Ampura. Jadi contoh, suatu saat nanti nama saya turun. Hari kencana hijau jani sinten ngenah jani. Oh, nah usahanya liu udah di bos ya jani. Kan masih prestise saya. Value saya kan masih. Daripada orang hijau jani noyongnya jumane bungker gitu misalnya kan gengsinya kita. Ya, tapi sekarang orang kebalik. Hari kencana hijau jani gini. Oh, usahanya liu udah di bos ya jani. Sedikit tidaknya masih kita punya value. Tapi kan ada, nah ini value itu ya. Tapi kemudian kita kan nggak tahu juga netizen atau masyarakat. Ketika yang kayak kemarin misal sebut, ada yang membanding-bandingkan, oh hari kalah masih ada apa, jadi justru orang yang dulu diwalek-walek lebih hebat dari hari sekarang. Nah itu gimana? Itu sudut pandang mereka beda-beda. Ya udah silakan. Tapi yang jelas gini, di saat penyanyi baru ada konser, dia dikasih terakhir temen gagah nih, saya dianggap bintang tamu. Saya udah kebalik cara berpikir saya. Misalnya, kalau orang lain tersinggung dikasih pertama kan, Selidan, Bang Megending, penyanyi lain mungkin ya, ada penyanyi baru misalnya. Tersinggung dia, saya dianggap junior nih, kan gitu kan. Kalau yang udah kebalik cara berpikirnya, dikasih pertama Megending satu lagu, Pak Ari Ampura, waktunya gini, terima kasih sekali saya. Selidan mulai ke Jumah ngopi, ngerokok, santai. Itu sekarang gininya. Nggak lagi saya berpikir, Pang harus banget terakhir, Pang diakui saya bintang tamu. Nggak. Udah balik sekali. Karena konsepnya adalah tidak ada yang lebih nyaman daripada rumah sendiri. Saya konser ke Lombok, ke Nusa Penida, disiapin pila mewah disiapin. Nggak nyaman. Saya pulang. Nyanyi acara jam 1 sampai jam gini. Jam 4, jam 5 masih ada bot pulang. Kalau dulu kan demen hati iman pila, gini. Sekarang enggak. Udah ada nyaman saya di luar. Asiknya saya di rumah sekarang. Artinya bagi adik sendiri sudah tidak berpikir lagi soal orang nyebut persaingan atau apa di kancah musik lagi gitu. Enggak. Malah di saat kita kejar itu, di saat gini kita malah turun balik. Dan saya contoh nih dah. Saya porsikan 70% untuk usaha. Ya udah, musik berjalan apa adanya. Kalau biasanya kan orang, kalau saya mahalkan diri saya kan takutnya nanti nggak ada nak ngalih gitu kan. Tapi saya santai aja, ya udah kalau ada yang nyari syukur, kalau enggak ya udah saya udah punya usaha. Tapi malah rame ini. Atau adik pun nggak khawatir ketika misalnya tinggalkan usaha ini sudah ada yang menjalankan juga anak buah gitu ya? Iya. Itu santai itu kayak dekorasi saya turun langsung dulu bisa 1 minggu ikut turun jam 5 pagi jam 4 pagi. Kalau sekarang enggak, tinggal kontrol. Saya kasih proyeknya ke karyawan manajemen nih kan, manajemen saya kasih oke, kamu 50%. 50% itu termasuk cuci kain, termasuk bensin, uang transport, termasuk bayar karyawan dia. Misalnya Pak hari ini dapat 10 juta, oke sini bawa saya 5 juta, ini uang kamu 5 juta. Besoknya gitu juga. Jadi enggak beban saya. Kalau dulu kan, wah nenek kene, ujung-ujungnya malah bisa cuma dapat di 30%. Contoh misalnya, Pak hari ini lembur, bawa nagih uang makan. Minta uang makan 250.000, sedangkan kita kasih 300.000. Pak sisanya udah tak beliin rokok, Pak. Kan enggak juari. Ya gitu biasanya yang terjadi. Makanya sekarang ya udah 50%, silakan kamu atur, mau kamu ngajak karyawan 10, mau kamu ngajak karyawan 2. Itu artinya bukan yang pertama, Adik Kencana tidak lagi memikirkan soal persaingan atau apa itu. Dan yang kedua bahwa Adik Kencana bukan berarti keluar atau menyendiri dari dengan musik Bali, nggak begitu juga gitu ya. Enggak. Punya panggung tersendiri sekarang. Saya terus terang sebenarnya jenuh, Pak. Di musik itu jenuh sekali. Kalau bukan karena perlu materi sebenarnya, saya udah lebih baik tadi ke pensiun. Itu saya sempat bicarakan itu dulu. Saya pingin santai, pingin istirahat. Tapi ya udah membalik sekarang anak sing perlu tapi keben gitu loh. Contoh begini. Kenapa membuat saya kendala untuk pensiun itu karena kalau acara konser pemuda
Dek, ampura ya, tanggal 15 saya ndak bisa. Ya. Tolong saya kembalikan DP-nya, kamu cari penyanyi lain. Kan bisa. Betul. Tapi sesangi Ratu Betara yang tiang medue na alit, lanang, istri, tiang undang hari kencana. Bukan penyanyi lain. Ndak bisa digini. Dan tanggalnya digantikan ndak bisa. Itu yang membuat saya sekarang termasuk terikat. Ya. Ya kan? Aman begitu kewah bawa dia. Tak bisa. Tak bisa. Di Lombok sama Nusa Penida tak bisa itu. Itu yang terjadi sekarang. Dan, tapi itu juga yang dalam tanda kutip mendukung usaha Ari juga gitu ya? Betul, makanya saya arahkan namanya Putih Bagus Mesari, termasuk channel Putih Bagus Mesari juga. Oke. Gitu. Ada ada kesempatan misalnya, Ri, dot nggak usaha apa, Bin, Ri? Atau sempat kebayang kalau nggak apa, Bin? Sementara belum. Kan ini aja dah pengembangannya mungkin di alat berat, nambah nanti gitu. Toko bangunan sempat rencana bikin, cuman toko bangunan itu harus ada orang terpercaya dan memang betul-betul nungguin di toko itu. Tapi sekarang konser-konser tiang ke hampir tiap hari, tiap 2 hari sekali itu acaranya siang. Toko bangunan kan buka siang. Tak mungkin bisa. Nah, yang kedua, saya ingin menikmati hidup. Menikmati hidup sama istri itu, contoh misalnya kita touring. Kayak kemarin Kalimantan 1 minggu, Sumbawa 1 minggu. Kalau saya tambah sibuk lagi, Singman, waktu keluarga bisa, apalagi toko bangunan harus dengeng gitu, tahu nggak sih? Nggak bisa kita gini. Itu gini ini tiang. Nah, termasuk juga gini. Saya sempat ditawarin untuk nyaleg dan dikasih biaya. Yang kemarin pemilu sebelumnya kemarin. Pernah juga. Pernah juga. Iya, saya nggak mau karena terus terang kalau jadi anggota dewan itu 5 tahun berarti milik masyarakat banyak kan. Hidup kita, aktivitas kita dipantau. Jadi nggak bisa dah mau jalan-jalan. Contoh ngidang beli mobil mewah, beli Rubicon pasti korupsi. Iya, kalau kita pengusaha mau kita Hammer apapun itu orang dia usaha kan gitu, mau kita punya utang. Itu yang jadi gini. Tapi anak pernah komplain nggak, Ri? Anak kan makin besar sekarang, udah lebih paham juga. Pernah komplain nggak kena kesibukan bapaknya? Pernah. Itu dah makanya tahun baru saya nolak job. Anak yang komplain, bapak ini cari uang aja kerjanya. Kan untuk kamu juga iya sih memang, tapi uang itu kan tidak selamanya harus ngejar gitu-gitu ya. Anak udah bisa gini. Ya udah tahun baru bapak tolak. Tahun baru yang gini itu sempat maunya nolak, tapi karena kepikiran, bukan lumayan cicilan. Udah saya ambil jobnya. Ternyata kasihan anak di rumah main sendiri. Tapi tahun ini positif memang. Nah udah gitu pas ulang tahun, selama ulang tahun sekian kali ndak pernah saya di rumah. Pas yang ada Jumat. Iya, gitu dah pas ulang tahun itu. Nah, untuk ini ulang tahunnya ini pas acaranya siang, jadi malam masih bisa. Ada kalanya quality time itu sangat penting. Betul. Nah, kalau dulu kan sempat deh, walaupun sempat dibuatkan rekaman juga, ditantang kan untuk nyanyi segala macam. Masih ada niat nggak untuk mencetak anak jadi penyanyi juga? Ke depan, tapi setelah dia dewasa. Kalau sekarang rugi, mubasir nanti gitu, karena yen gak enang lagu cinta nu cenik, yen gak enang lagu anak bekleh ya gitu, tanggung dak akan bisa naik. Jarang sekali ada lagu anak yang bisa ngebum. Pang lewat malu gitu. Pang lewat, sepalan lewat SMA dia setelah tamat baru cocok dia. Tapi dia memang ada minat. Dia tidak pernah ada minat tapi ngerti. Dulu pernah punya kursus musik kan. Dia tidak pernah ikut. Cuman lewat gini aja, tapi tahu nada, tahu tempo dia. Ada orang yang kursus, 3 bulan kursus nggak ngerti nada, beat, tempo, nggak ngerti. Memang mungkin ada bibit ya. Cuma nantilah kan gitu ya. Ya, sekarang belum saatnya. Gitu. Nah, satu lagi, apa mungkin ini kita mohon maaf ya, ini tidak ngajarin atau apa, tapi barangkali belajar dari pengalaman Ari. Ari ada semacam tips nggak atau barangkali mungkin kiat yang ingin disampaikan baik kepada terutama mereka yang baru mulai merambah musik pop Bali itu gitu. Artinya biar dan mungkin bisa lebih bukan hanya sekedar popularitas atau apa yang sekarang. Tidak berani saya terlalu gini, karena kita tidak bisa memprediksi sekarang. Contoh misalnya, bagi saya ini lagu bagus, vokalnya bagus, tapi belum tentu naik. Aneh ngawak-ngawak misalnya gitu, belum tentu itu bagi kita bagus, tapi dia malah viral. Makanya tidak berani saya komen sekarang. Ngajarin, gitu juga tidak berani. Kita tidak tahu siapa kadang naik, nanti soleh-soleh kadang menek. Itu loh.
Jadi enggak berani saya. Enggak berani terlalu banyak lebih baik komentar. Biarkan masing-masing menemui jalannya sendiri ya. Kita lihat aja gitu. Dan itu pun tergantung nasib rezekinya mereka. Ya kalau memang rezekinya dia pasti akan jadi dengan sendirinya. Ya, cuman gini, yang jelas contoh di suatu tempat ada lomba karaoke misalnya. Yang juara 1 itu bakal beban dia. Ya. Kalau saya lebih baik meminit yang juara 4. Ya. Di saat tidak naik, wajar orang juara 4 dia. Juara 1. Iya, yang juara 1 jelek misalnya kita belum kena ya. Lele meneh wajar ya, gitu. Jadi dinaiknya wajar dia. Itu dikalahnya juara 1 masih kalah. Selalu mencoba melihat sisi lainnya ya, bukan hanya lurus gitu aja kan. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Ri obrolannya hari ini tentang bisnis dan usahanya. Semoga makin maju. Siap. Dan bisa lebih banyak quality time-nya dan lebih banyak senyumnya lagi. Itu yang kita tetap jangan lupa quality time. Salam secangkir kopi hangat.